Ketika neraka adalah orang lain. Jean-Paul Sartre. Judulku ini menggambarkan pergolakan batin manusia membentuk dirinya lewat pilihan, bukan label orang lain. Tetapi dunia sosial sering melihat kita dan membentuk identitas manusia berdasarkan penilaian luar. Selamat datang di ruang baca Pratsna. Yuk teman-teman, langsung duduk aja ya dan dengarkan puisi karya Pratsna Paramita EA. Puisi ini kutulis untuk semua orang yang pernah merasa diremehkan. Apakah Pratsna pernah merasakan itu? Tentu saja. Karena itu, lahirlah puisi ini. Yuk, dengerin ya. Aku bacakan buat kalian. Judulnya adalah Sayap Tak Terlihat. Aku persembahkan untuk semua yang pernah merasa diremehkan. Sayap tak terlihat. Aku diam, bukan berarti tak bergerak. Aku tak bicara, bukan berarti aku tak bermimpi. Saat mereka sibuk menilai langkahku, mempertanyakanku, aku sibuk menyusun keping-keping jiwaku. Saat mereka tertawa dari panggung kecil mereka, aku belajar terbang dalam sunyi untuk meraih mimpi. Tak perlu mereka tahu air mata yang menulis hidupku. Tak perlu mereka tahu doa-doa yang aku hidupi. Suatu hari nanti, aku akan terbang tinggi di langit. Dan yang tertawa hanya mampu melihatku dari bawah, di tempat mereka tidak bertumbuh. Puisi ini menggambarkan sebuah perjuangan untuk menjadi diri sendiri, walau harus tidak disukai, karena tidak mengikuti standar umum yang menjadi syarat dunia untuk kamu diterima, diakui, dan dicintai. Jean-Paul Sartre mengatakan bahwa neraka adalah orang lain. Apa maknanya? Maknanya, kita seringkali terpenjara oleh tatapan dan penilaian orang lain terhadap kita, sehingga kita tidak mampu bergerak karena kita takut ditolak. Tapi, tahukah kamu? Kita tidak bisa mengontrol isi pikiran orang lain. Yang bisa kita kontrol hanyalah respon kita, bukan tindakan atau penilaian orang lain. Tapi seringkali kita menyerahkan kendali atas diri kita pada orang lain, pada bagaimana lingkungan sosial kita menggambarkan diri kita, memberi mereka kendali untuk membentuk identitas kita berdasarkan ukuran dan standar dunia. Dan seringkali ukuran atau standar itu dibuat berdasarkan apa yang kamu punya, apa yang sudah kamu capai,
seberapa kaya kamu, atau seberapa cantik kamu. Itu semua berdasarkan ukuran dunia yang digerakkan industri saat ini. Dan kadang gambaran dari anak siapa kamu, siapa orang tuamu, keluarga seperti apa kamu, itu semua membentuk label lalu menjadi stigma yang ditempelkan pada kita. Apakah seorang anak bisa memilih dari siapa dia akan dilahirkan? Tentu saja tidak. Setiap kehidupan manusia itu berharga, siapapun kamu, selama kita menghidupinya dengan cinta dan kesadaran. Melalui puisi ini, Pratsna mengajak kita terbang tinggi. Kepakkan sayapmu, teman, bukan berdasarkan penilaian orang lain atau lingkungan sosialmu, tetapi berdasarkan identitas jiwamu, sejatinya dirimu. Yuk mencari ke dalam diri. Dirimu indah di sana. Lalu terbanglah tinggi. Jadilah versi terbaik dirimu. Bangunlah identitasmu, bukan berdasarkan apa kata dunia. Yuk tumbuh, walau kita sendirian tanpa dukungan siapapun. Karena kekuatan sejati adanya di dalam dirimu, dari sang sumber yang berdiam di hatimu. Oke? Aku akhiri ruang bacaku kali ini dengan kalimat dari Jean-Paul Sartre. Man is nothing else but what he makes of himself. Artinya, manusia bukan apa-apa selain apa yang ia buat dari dirinya sendiri. Bagi Sartre, eksistensimu adalah proyekmu sendiri. Kamu bebas menentukan siapa kamu, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Oke? Terima kasih sudah menemani Pratsna di ruang baca ini. Sampai jumpa lagi Sabtu depan. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.